Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delem Ismu N. Yunanda, NIM 23126, mata kuliah Jaringan Komputer kelas C. Di sini saya akan mendemonstrasikan praktikum modul 2 tentang Wireshark memeriksa frame Ethernet. Masuk ke dalam latihan 1, memeriksa header frame Ethernet 2. Dalam latihan 1, kita akan memeriksa file-file atau isi dalam suatu frame Ethernet. Langkah 1, review deskripsi dan panjang header Ethernet 2. Di sini terdapat preamble, destination address, source address, frame type, data, dan juga FCS. Untuk langkah kedua, kita akan melakukan konfigurasi jaringan melalui PC atau device yang kita pakai. Dengan cara yaitu ke command prompt. Cara membuka command prompt sendiri yaitu dengan menekan tombol Windows dan R secara bersamaan. Kemudian kita ketik cmd, lalu kita OK, dan akan muncul tampilan seperti ini. Kita ikuti perintahnya yaitu mengetik ib config. Nah, di sini kemudian kita akan memeriksa yang mana IP address dan yang mana default gateway. Jadi di sini kita lihat, kita cari terlebih dahulu karena saya menggunakan WiFi. Jadi kita cari lah ini WiFi. Kemudian di sini terdapat IP address saya yaitu 192.168.1.20. Untuk default gateway-nya sendiri 192.168.1.1. Kemudian setelah di sini maka kita akan langsung menuju ke langkah ketiga, menuju ke Wireshark-nya. Kita ketikkan Wireshark. Kemudian terbuka. Kemudian kita pilih, sini saya menggunakan WiFi, kita pilih yang WiFi. Di sini langkah berikutnya adalah yaitu memfilter di sini yaitu ARP or ICMP. Jadi kita filter pada Wireshark-nya. Filternya berada di sini, ARP or ICMP. Dan kita enter. Kemudian kita membuka command prompt tadi, kemudian kita ping ke default gateway. Ping. Kemudian akan muncul di sini yang ini, ping request sini. Lalu kita lihat langkah berikutnya. Yang tadi itu request dan yang reply itu ini reply. Kemudian langkah 4, memeriksa isi header Ethernet 2 dari request ARP. Yaitu ini isinya, deskripsinya ini. Terdapat beberapa file, kemudian value dan deskripsi. Kemudian langsung masuk ke dalam pertanyaan. Apa yang penting mengenai isi dari file destination address? Kalau menurut saya itu hal yang penting terdapat pada isi dari file destination address adalah MAC address. MAC address itu bisa didapatkan di sini. Di request, kemudian Ethernet 2. Nah, ini adalah MAC address dari default gateway. Kemudian nomor 2, mengapa PC mengirimkan suatu broadcast ARP sebelum mengirimkan request ping yang pertama? Menurut saya karena broadcast ARP tersebut berfungsi untuk merequest atau meminta dari PC host dengan menggunakan alamat IP address yang sudah ada. Jadi yang tadi awalnya itu kita ngeping, nah itu kita kemudian
mengirimnya dan akan langsung muncul request dan juga reply di sini untuk menampilkan MAC address dan juga di sini juga ada MAC address. Kemudian masuk ke nomor 3, sebutkan MAC address dari source dalam frame pertama. MAC address dalam source frame pertama yaitu kita klik dulu request sini. Kemudian di sini di destination, ini adalah MAC address default gateway kita. Frame pertama 685811. 685811, kemudian 267F58. 267F58. Kemudian sebutkan vendor ID OUI dari source NYC dalam balasan ARP, yaitu dalam balasan kita bisa lihat, kita rubah dulu dalam ini reply, kita klik, kemudian masukkan Ethernet, kemudian di dalam destination, di sini terdapat Azure Web Tag. Azure Web Tag ini merupakan vendor ID dari source NYC dalam balasan ARP reply tadi. Kemudian yang nomor 5, bagian mana dari MAC address yang merupakan OUI? Menurut saya, bagian dari MAC address yang merupakan OUI adalah bagian 3 update pertama, yaitu sebelah sini. 3 update pertama, yaitu adalah 685811. 685811 kita tambahkan 685811. Kemudian nomor 6, sebutkan nomor seri NYC dari source. Di sini nomor seri NYC dari source-nya adalah terletak pada belakang source. Di sini kita cari source. Kemudian nomor serinya adalah ini. Oke. 549E di sini. Kemudian untuk latihan kedua, Wireshark menangkap dan menganalisis frame Ethernet. Di sini langkah 1 adalah mengetahui IP address dari default gateway pada PC kita, pada device kita. Yang pertama, buka jendela command prompt seperti tadi. Buka lagi. Kemudian langkah berikutnya adalah kita menjalankan perintah ipconfig. Jalankan ipconfig. Lalu kita di sini diminta untuk mencari IP address yang kita miliki. Tuliskan IP address dari default gateway. Jadi untuk IP address dari default gateway-nya itu terletak pada di sini. Satu 192.168.1.1. Kemudian langkah kedua, mulai menangkap trafik pada NYC PC. Buka Wireshark dan mulai menangkap data. Amati trafik yang muncul di dalam jendela daftar paket. Kemudian langkah 3, memfilter Wireshark untuk menampilkan hanya trafik ICMP. Kita coba ke filter. Ini menampilkan ICMP saja. Seperti ini. Ya, kembali lagi. Langkah keempat, dari jendela command prompt, ping default gateway dari PC. Kemudian lanjut kita ngeping ping default gateway-nya adalah 192.168.1.1. Ini kita ping, maka akan langsung muncul seperti ini. Langkah berikutnya, hentikan penangkapan trafik pada NYC. Klik icon stop capturing packet. Icon tersebut terletak pada kiri atas. Ini tombol merah ini kita pencet, maka runningnya ini akan berhenti. Langkah ke-6, periksa request echo ping pertama dalam Wireshark. Ada Wireshark-nya, yaitu ini request ini.
Kita buka. Nah, untuk isinya sendiri seperti ini. Kemudian, dalam panel daftar paket bagian atas, klik frame pertama. Anda akan melihat echo ping request di bawah judul info. Baris tersebut menjadi tersorot. Periksa baris pertama dalam panel rincian paket bagian tengah. Baris ini menampilkan panjang dari frame. Baris kedua dalam panel rincian paket menunjukkan bahwa itu merupakan frame Ethernet 2. MAC address dari source dan destination juga ditampilkan. Harusnya begini. Nah, ini untuk frame-nya sendiri seperti ini isinya. Kemudian untuk Ethernet 2 terdapat destination dan source. Atau biasanya juga seperti ini bisa. Ini destination, ini source-nya. Frame-nya sebelah sini. Kemudian lanjut ke pertanyaan nomor 1, ini apa MAC address dari NYC PC? Di sini kita buka website lagi, request, kemudian menuju ke sini. Di sini terdapat MAC address yaitu CC4740 9E. Kemudian di sini nomor 2, apa MAC address dari default gateway? Untuk mencari MAC address dari default gateway adalah kita dapat mengetahui dari sini. Nah, ini merupakan MAC address dari default gateway 685811. Kita tulis saja 685811 267F58 267F58. Kemudian lanjut ke soal yang ketiga. Anda dapat klik tanda lebih dari pada awal baris kedua untuk memperoleh informasi lanjutan dari frame Ethernet 2. Seperti ini jadinya. Nah, jadi akan muncul Ethernet, destination, dan source. Kemudian lanjut ke pertanyaan nomor 4. Dua baris terakhir ditampilkan dalam bagian tengah, menyediakan informasi mengenai file data dari frame. Ingatlah bahwa data mengandung informasi IPv4, address, source, dan destination. Mana IP address dari source dan mana IP address dari destination. Untuk mengetahui hal tersebut, maka kita akan membuka website. IP address dari source dan destination terletak pada bagian sini. Untuk source sendiri yaitu 192.168.1.20. Kita tulis dulu sini 92.168.20. Kemudian untuk destination, kita kembali buka website-nya. Destination di sini 192.168.1.1. Kita tulis kembali 192.168.1.1. Kemudian lanjut ke dalam pertanyaan selanjutnya. Di sini seharusnya ini nomor 5. Jadi langsung saja Anda dapat klik baris manapun dalam bagian tengah untuk menyorot bagian itu dari frame X dan ASCII. Dalam panel paket bytes bagian bawah, klik baris Internet Control Matrix Protocol dalam bagian tengah dan periksa apa yang disorot dalam panel paket bytes. Bagaimana cara mengejar dua oktet terakhir yang disorot? Jadi, untuk mengetahui dua oktet terakhir yang disorot adalah kita ke website-nya. Jadi, untuk mengetahui dua oktet terakhir yang disorot itu adalah pada ini. Ada di sini ya. Jadi, dua oktet yang disorot adalah H dan I. Kita tulis saja I, kemudian klik frame selanjutnya di dalam bagian atas dan periksalah frame echo reply. Ingatlah bahwa MAC address dari source dan destination sudah terbalik.
karena frame ini dikirimkan dari router default gateway sebagai balasan terhadap ping yang pertama. Masuk ke WhatsApp-nya, kemudian ini kan request tadi, masuk ke dalam replay. Nah, di sini lalu menuju ke langkah selanjutnya. Dan device dan MAC address yang ditampilkan sebagai destination address. Untuk device-nya sendiri di sini itu kita menggunakan Azure WebTech. Untuk MAC address-nya ini kita tulis saja. Azure WebTech EC 47 40 63 4 9E. Ini adalah nama device-nya dan juga ini MAC address yang ditampilkan sebagai destination address. Kemudian langkah ketujuh, menangkap paket host jauh. Klik icon Start Capture untuk memulai suatu tangkapan WhatsApp baru. Kemudian kita diminta untuk buka suatu jendela command prompt. Kita di sini diminta untuk mengeping halaman window cisco.com. Kita coba pertama-tama kita nyalakan dulu di sini, aktifkan. Kemudian di sini kita akan mengeping Cisco. Jadi caranya ping cisco.com. Jadi seperti ini, ping. Maka akan muncul seperti ini di WhatsApp-nya. Kemudian masuk ke langkah berikutnya. Kita diminta untuk hentikan penangkapan paket, periksa paket baru dalam panel daftar dari WhatsApp. Sini kita langsung hentikan aja. Panel barunya seperti ini. Kemudian masuk ke langkah berikutnya. Dalam frame request echo ping pertama, mana yang merupakan MAC address source dan mana MAC address destination. Jadi di sini kemudian masuk ke dalam Ethernet 2 untuk MAC address dari destination, yaitu ini 685811. Kita tulis saja destination 685811 6F58. Kemudian untuk MAC address daripada source yaitu terletak pada bagian bawah sini, CC 474063. Tulis kembali CC 54 9E. Kemudian ke pertanyaan nomor 2, sebutkan IP address source dan destination yang terkandung di dalam file data dari frame. Cara melihatnya adalah seperti ini. Untuk IP address-nya sendiri yaitu ini. Ini merupakan IP address source yaitu 192.168.1.20. Kita tulis saja source 192.168.1.20. Kemudian untuk destination, kita kembali ke WhatsApp. Destination di sini 184.26.109. Kemudian kita bandingkan address ini dengan address yang diterima pada langkah ke-6. Address yang berubah hanyalah IP address destination. Mengapa IP address destination berubah sedangkan MAC address destination tersebut tetap sama? Di pada langkah ke-6 tadi. Nah, di sini kita kan diminta untuk mengeping WhatsApp 3 bagian. Kemudian kita periksa yang pertama echo pin request, dan itu pada bagian MAC address-nya itu berbeda karena IP address itu hanya bersifat sementara.
yang berfungsi untuk mengidentifikasi suatu alamat jaringan, sedangkan MAC address itu bersifat permanen karena MAC address merupakan suatu alamat yang didapat dari suatu device yang sedang dipakai. Seperti saya saat ini, saya menggunakan device laptop, jadi MAC address-nya itu permanen karena sesuai dengan laptop. Kemudian nomor 4, Wireshark tidak menampilkan file preamble dari suatu header frame. Apa yang terkandung dalam preamble? Jadi, kita bisa lihat pada deskripsi bagian atas di sebelah sini. File preamble. Jadi, untuk deskripsinya di dalam preamble di sini, itu file itu berisi bit-bit sinkronisasi yang diproses oleh hardware NYC. Jadi, kita coba salin, lalu kita pas di sebelah sini. Jadi Wireshark tidak menampilkan file preamble dari suatu header frame. Jadi yang terkandung dalam preamble adalah bit-bit sinkronisasi yang diproses oleh NYC. Mungkin sekian untuk demonstrasi dari modul kedua Wireshark mata kuliah jaringan komputer kelas C. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.